saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Kondisi politik di tanah air kian menghangat. Para elit politik tak henti melakukan safari dan silaturahim meredakan ketegangan. Silaturahim untuk kesejukan apapun namanya. Tapi benarkah berbagai pertemuan yang digelar ini semata-mata hanya untuk konsolidasi politik? Apakah pertemuan ini pengaruh utamanya adalah pada peta politik jelang Pilkada DKI? Saudara, satu meja malam ini hadir dalam episode Safari Para Elit bersama saya, Budiman Tanrejo. Boleh nggak saya sering-sering kemari? Juga banyak disampaikan oleh Pak Nusron. Tak cukup sekali. Dalam jangka waktu 1 bulan, Presiden Joko Widodo 2 kali bertemu dengan mantan rivalnya di tahun 2014 lalu, Prabowo Subianto. Kesejukan suasana politik kembali ditunjukkan. Himbauan menjaga ketenangan kembali disuarakan. Bahkan Prabowo menegaskan akan membantu kapanpun dibutuhkan oleh Presiden. Saya datang menghormati Presiden kita dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun saya siap. Pertemuan bekas rival ini tentu tak bisa dilepaskan dari kondisi politik di tanah air. Pasca unjuk rasa 4 November dan penetapan Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, suhu politik di tanah air memang terus menghangat. Tak cuma Jokowi dan Prabowo, Kamis lalu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga akhirnya angkat bicara. Inilah pertama kalinya Megawati bersuara pasca Ahok jadi tersangka. Pada tahun 2017 ada 101 yang digelar secara serentak. Jadi Indonesia itu tidak hanya Jakarta. Makna pilkada di setiap daerah sama bagi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan telah menyiapkan calon yang terbaik di setiap daerah dan sebagian besar mereka telah melalui tahap proses sekolah partai bagi setiap calon kepala daerah. Setelah itu, konsolidasi dan komunikasi antar elit partai pun terus bergulir, terutama bagi 4 partai pengusung Ahok Jarot. Ketua Umum Golkar Setia Novanto bersama beberapa pengurus inti bertandang ke kediaman Megawati. Pertemuan ini jadi pertemuan pertama antara pengurus Golkar dan PDI Perjuangan pasca Setia Novanto dikukuhkan sebagai Ketua Umum Golkar Mei 2016 lalu. Kita melakukan langkah-langkah komitmen bersama untuk Indonesia damai, aman, dan tentram, serta membangun komitmen bersama, yaitu dalam menghadapi pilkada-pilkada. Kamis pekan lalu, Setia Novanto juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keduanya sepakat secara beriringan mengawal perkembangan politik negeri ini. Naik turun politik DKI Jakarta, cerminan dinamika politik mini Indonesia. Elit-elit partai saling merapatkan barisan, memantapkan dukungan sekaligus menjaga kesejukan. Suhu politik dikabarkan menghangat. Dinamika antar elit pun begitu dinamis dan begitu tinggi. Elit politik saling bertemu. Tema satu meja malam ini, Safari Elit Politik. Bersama saya,
Mas Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan. Malam, Mas Mas Basarah. BDM. Ada Ketua Bidang DPP Partai Golkar, Andi Sindulingga. Malam. Malam, Mas Andi. Budi. Malam. Ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Roy Suryo. Malam. Kanjeng Roy Suryo. Kanjeng Roy Suryo. Ada pengamat politik, Mas Gunggun Herianto. Malam, Malam. Mas BDM. Saya ke Andi terlebih dahulu lah. Safari politik, Pak Setnov ketemu Bu Mega, kemudian ketemu Presiden, ketemu Bang SP. Rapat DPP Partai Golkar tadi merupakan hasil dari safari politik yang mengatakan Pak Setnov akan kembali menjadi Ketua DPR? Ya, salah satunya itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa pertemuan-pertemuan dengan elit-elit partai itu bagian dari upaya Partai Golkar untuk mendinginkan suasana. Mendinginkan suasana. Dari sebuah tensi politik yang kita sama-sama sudah ketahui relatif eskalasinya meningkat. Nah, saya kira kan menarik itu pertemuan Ketua Umum Golkar dengan Ketua Umum PDIP dan kemudian dengan Pak Surya Paloh kemudian juga datang ke DPP Partai Golkar. Nah, suasananya yang pertama adalah bagaimana menurunkan eskalasi politik kita menjadi lebih stabil. Yang kedua, membangun harmoni kembali. Membangun harmoni kembali. Dan opsi yang diambil oleh DPP Partai Golkar adalah menaikkan kembali Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Itu salah satu keputusan rapat tadi. Tapi betul keputusan begitu. Salah satu keputusan betul. Dan mekanismenya segera fraksi akan berkirim surat kepada pimpinan DPR. Saya kira mekanismenya begitu. Dan selanjutnya akan Ade Komarudin akan kembali menjadi Ketua DPR. Belum dibicarakan sampai ke situ. Tapi hasil keputusan rapat pleno kita adalah memposisikan kembali Ketua Umum Pak Setia Novanto sebagai pimpinan DPR karena apa yang dituduhkan kepadanya itu tidak terbukti. Begitu hasil keputusan rapat tadi. Itu hasil keputusan semata-mata putusan MK dan MKD atau kaitan dari hasil safari politik itu sendiri sebetulnya? Tidak dibicarakan tadi di rapat. Apakah itu berkait dengan safari politik yang terjadi di antara pimpinan partai politik itu? Oke. Kalau Pak Ahmad Basarah, kalau melihat pertemuan antara Presiden Jokowi ya dengan Presiden Megawati dan sebelumnya dengan Prabowo, apa yang Anda baca ketika Pak Prabowo menekan politik yang sejuk sebetulnya? Ya, saya kira saya melihat pertemuan antar tokoh-tokoh bangsa, baik presiden, wakil presiden, ketua umum partai politik, tokoh-tokoh agama dan sebagainya, sebagai satu semangat kebangsaan. Saya lebih suka menyebutnya itu sebagai sebuah silaturahmi kebangsaan. Silaturahmi kebangsaan. Konsolidasi di antara semua kekuatan-kekuatan politik nasional, baik di suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, dalam rangka memperkuat kohesivitas bangsa. Saya kira ini satu hal yang baik dan positif dan kita semua hendaknya memaknai itu dalam tone yang positif. Hingga kemudian dia dapat mendelivery, memberikan pesan kepada publik, kepada masyarakat bahwa betapa para elit politik yang dalam masa Pilpres bersitegang amat tajam, ya, ternyata pasca Pilpres para elit politik yang dulu berseberangan itu saling berangkulan. Nah, turun ke bawah mestinya Pilkada serentak 2017 termasuk Pilkada di DKI Jakarta tidaklah cukup punya alasan moral, alasan politik, apalagi alasan konstitusional untuk membuat bangsa ini terpecah. Saya kira pesan itu yang ingin disampaikan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini dengan silaturahmi kebangsaan sebagaimana yang tadi Mas BDM katakan. Ada situasi kegentingan sehingga perlu ada intensitas pertemuan antar elit yang begitu tinggi sampai 4 kali ketemu Pak Prabowo? Sebelum situasi seperti sekarang, baik Pak Jokowi maupun ketua umum partai politik yang lain saling menjalin silaturahim. Oke. Mas Budiman tahu persis pasca Pilpres, blok KIH dan blok KMP yang harusnya selesai di era Pilpres itu berlanjut ke parlemen. Luar biasa tensi politiknya tinggi pada waktu itu. Tetapi kemudian Pak Jokowi mengambil inisiatif untuk membuka komunikasi politik, silaturahmi politik yang akhirnya kurang dari waktu 1 tahun kebekuan blok politik itu kemudian cair. Golkar yang sebelumnya ada di blok KMP itu sudah bergabung dengan pemerintahan. PAN yang sebelumnya berada di blok KMP bergabung dengan pemerintahan. Begitu juga P3. Jadi banyak sekali yang bisa diselesaikan kalau bangsa ini ada mau melakukan komunikasi, silaturahmi dan lain sebagainya. Saya kira pesan ini yang harus. Kalau bicara soal tensi politik, dulu KIH, KMP juga ada ketegangan. Sekarang juga ada tensi politik. Kalau dibandingkan, mana yang lebih tinggi tensi politiknya? Mestinya Pilkada serentak 2013 termasuk Pilkada DKI Jakarta, tensi politiknya tidak setinggi tensi politik Pilpres.
Pertanyaannya kenapa kemudian Menjadi seperti terjadi Pilpres? pengkapitalisasian situasi sosial politik yang membuat tensi sosial politik itu menjadi meninggi. Ini saya kira salah satu faktornya adalah karena problem-problem kebangsaan di tengah-tengah masyarakat kita tidak terelaborasi dengan baik. Sehingga oleh karena itu kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat kita. Mana persoalan politik, mana persoalan hukum, mana persoalan keagamaan. Campur baur menjadi satu sehingga kemudian dia bergulir seperti bola panas yang akhirnya bisa jadi menimbulkan situasi-situasi yang tidak terkontrol. Situasi inilah yang menurut hemat saya kita semua para elit masyarakat termasuk media massa harus memberikan satu tuntunan yang menyejukkan bagi mereka, tuntunan bagi yang masyarakat menyejukkan kita semua. Oke, saya ke Om Roy Suryo. Pak Roy Suryo. Ya. Politik yang menyejukkan. Tapi sampai sekarang kemudian Presiden Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan Presiden kelima Megawati, tapi belum ketemu dengan Pak SBY sebetulnya. Hanya soal waktu kalau. Hanya soal waktu ya. Soal waktu. Saya percaya penuh dan Partai Demokrat dalam hal ini mobil khususnya Pak SBY itu sebenarnya tidak dalam posisi harus menawarkan atau tidak dalam posisi harus menarik ya. Kami menunggu saja ya. Menunggu. Artinya menunggu itu artinya ya tidak perlu berharap menunggu ya, kalau memang ada hal yang sangat baik ya, kemudian sudah chemistry-nya sudah pas ya, itu sekarang tentu sudah pas chemistry-nya atau frekuensi antara Presiden Jokowi saya kira dengan Pak SBY? itu masyarakat juga bisa menilai ya. Dan kalau dalam pandangan Anda sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat, mungkin waktu sajalah yang menentukan. Waktunya itu setelah pilkada atau sebelum pilkada? Ya insya Allah kalau memang saya sendiri tidak mengerti yang ada di seberang sana ya. Tetapi artinya kalau kami sekali lagi kalau dari Partai Demokrat dan khususnya siapa Mas Suryo? seberang sana ya seberang di luarnya Partai Demokrat. Gitu lah. Artinya dari kami tidak ada kendala sedikit pun dalam bahasa daerah, tidak ada sekuku ireng pun ya, sekuku hitam pun nggak ada ya kendala itu. Jadi kalau misalnya sinyalnya oke, langsung kemudian kita tanggapin. Tapi kalau kemudian sinyal masih tunggu dulu, ya kita ngapain kita dorong-dorong. Gitu. Jadi tapi kalau dari Mas Roy Suryo sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat, Presiden Jokowi telah ketemu dengan Prabowo 4 kali, bagus, ketemu dengan Ibu Megawati. Ya tadi. Tapi bagus. kok merasa Pak SBY belum bertemu sebetulnya? Ya mungkin belum ada makanan yang cocok. Belum makan makanan ya, cocok. Kemarin nasi goreng, tadi bakmi goreng. Ya, mungkin ikan bakar. Nah, ikan bakar, tadi bakmi goreng kan. Bakmi goreng. Nah, mungkin perlu cari nasi kebuli atau apa yang cocok. Nasi kebuli. Nah, jadi kuncinya mungkin makanan yang cocok. Kalau sama kan nggak enak. Oke, Mas Gun-Gun, kalau melihat komunikasi politik antar elit politik, tapi masih ada yang belum, apakah sudah sempurna sekarang untuk meredakan tensi politik itu sendiri? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Ini udah mau naik.